padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 5 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, angin yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah cumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari ini, melangkah dalam iman seperti Petrus. Melalui Injil yang kita dengarkan tadi, di sini mengisahkan bagaimana Petrus berjalan di atas air menuju Yesus, tetapi mulai tenggelam ketika merasa ragu-ragu. Nah, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman yang teguh, bahkan di tengah badai kehidupan. Seringkali seperti Petrus, kita berani melangkah ketika merasakan kehadiran Tuhan, tetapi ketakutan dan keraguan segera menguasai kita begitu fokus beralih pada masalah. Yesus menegur Petrus dengan lembut, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pertanyaan ini juga menjadi cermin bagi kita. Seberapa sering kita membiarkan keraguan mengalahkan keyakinan kita akan kuasa Tuhan. Ketika Yesus memerintah Petrus untuk datang kepadanya, ia tidak menjanjikan laut yang tenang, melainkan undangan untuk percaya di tengah gelombang. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu menghilangkan kesulitan, tetapi Ia memanggil kita untuk melangkah dengan iman. Saat kita merasa takut atau kewalahan, ingatlah bahwa Yesus selalu mengulurkan tangannya, seperti yang Ia lakukan pada Petrus. Tangannya adalah simbol kasih dan penyertaan yang tak pernah gagal, bahkan ketika kita goyah. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, namun melalui permenungan atau refleksi singkat ini mengingatkan kita bahwa iman bukanlah soal kesempurnaan, melainkan ketergantungan pada Tuhan. Petrus mungkin gagal karena ragu, tetapi ia selalu memiliki keberanian untuk meminta tolong. Ini juga menjadi pelajaran berharga. Nah, ketika kita jatuh atau gagal, jangan malu berseru kepada Tuhan. Justru dalam kelemahan, kita mengalami pertolongannya yang ajaib. Nah, seperti murid-murid yang menyembah Yesus setelah peristiwa itu, kita pun diajak untuk mengakui kebesarannya melalui setiap pencobaan yang kita alami. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kisah ini juga menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala keadaan. Gelombang dan angin pun taat kepadanya jika alam takluk pada firman-Nya. Mengapa kita sering mengandalkan kekuatan sendiri?
Melalui permenungan singkat ini mengajak kita untuk melepaskan kontrol dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Ketika kita berfokus pada Yesus, bukan pada masalah, kita akan menemukan kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan di tengah badai yang paling gelap. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil pada hari ini, mengingatkan kita bahwa iman yang aktif membawa mujizat. Nah, seperti Petrus yang berani melangkah atau orang sakit yang percaya pada kuasanya. Nah, kita pun dipanggil untuk bertindak dengan iman. Setiap hari adalah kesempatan untuk berjalan di atas air, menghadapi ketakutan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita belajar dari Petrus, walaupun terkadang kita goyah, tangan Yesus tak pernah melepaskan kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga,
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk